mistis sumur sela sudah diungkap. Nah, sekarang dari tim Adu Rahul penasaran pengen ungkap sejarah Cikulak Kidul Dusun Balai Malang. Iya. Kenapa sih disebut Dusun Balai Malang atau blok Cikulak Balai Malang? Kami teh dari tim Adu Rahul teh sangat penasaran Balai Malang. Wah, kalau Balai Malang mah kita mah nggak tahu ya. Sebesar ini taunya gitu nggak. Oh, udah lama ya? Udah lama dari. Kali ini tim Adu Rahul balik lagi ke rumahnya Bapak Kuwu Cikulak Kidul. Apa sih Balai Malang? Kenapa sih disebut Cikulak Balai Malang? Kali ini tim Adu Rahul sudah berada di depan rumah narasumber, yaitu Ibu Iya. Sedikit saya akan mengungkapkan ya gitu tentang Balai Malang. Ya, baheula mah ngadenge teh cenah di dieu teh sering babarit atau subuhan-subuhan. Oh, di Kaliwon aya, babarit aya, mapak istri aya, tapi ayeuna tidak aya. Desa harus ikut campur tangan, insya Allah Pak. Kalau di sananya siap. Harapan emak ya selaku masyarakat sekitar yang dulunya biasanya ada babarit atau ritual seperti itu, boleh tidak diadakan lagi hal seperti itu? Ya mungkin diadakan lagi, Dek. Bisa nanti. Dari baheula mau baheula kana indah kejadian kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Adu Rahul balik lagi ke rumahnya Bapak Kuwu Cikulak Kidul. Jadi menindaklanjuti dari hasil penelusuran kemarin di episode Sumur Sela, Pak Kuwu. Ya. Ketika tim Adu Rahul mengambil video atau syuting di malam hari di Sumur Sela, kita kan berbincang dengan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat bahwa Sumur Sela itu adalah sumur keramat, dan beliau mengatakan bahwa sumber airnya itu sangat jernih dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat banyak. Nah, kita dari tim Adu Rahul memang berjanji sih, pernah ngomong juga di episode itu bahwa kita akan menyampaikan pendapat masyarakat atau pendapat tokoh tersebut. Nah, tokoh tersebut berbicara bahwa sumur tersebut itu bisa dimanfaatkan untuk pamsimas sejenisnya gitu Pak, kayak PDAM. Ya. Di situ tuh masyarakat menyebut bahwa pengen digunakan untuk umum gitu Pak. Barangkali Bapak punya pendapat lain atau apa, mungkin sudah ada rencana gitu, mangga Pak di sini. Ya, baik. Jadi begini. Oke, ini saya sangat terinspirasi sekali ya dengan ucapan, kalau tidak salah itu Pak Haji Anton ya. Tokoh masyarakat di situ, ya itu sahabat saya juga ya. Beliau mengatakan ini harus ada tindak lanjut dari pemerintah desa. Sebenarnya oke-oke saja sih ya. Bahkan memang saya juga lagi ada program yaitu untuk air bersih, terutama ya untuk di Blok Karanganyar Bojong. Sini sudah ada ya sumber airnya. Hanya kebetulan di Balai Malang tidak ada. Tidak terjangkau ya, betul itu tidak terjangkau. Kalau toh di sumur sela tersebut ya, di sumur sela tersebut mata airnya sangat mencukupi untuk kita dijadikan sumber air bersih ya, itu saya merasa bersyukur sekali. Berarti tidak ada pengoboran lagi ya. Cuman begini Pak, yang perlu kita pertimbangkan ya, apakah benar? Maaf, bukan saya tidak percaya bahwa sumur itu tidak akan kekurangan air ya. Cuman kita juga harus tes uji lab, tes uji kebenarannya itu sesuai dengan ilmu ke lingkungan hidup ya. Dari lingkungan hidup, apakah air tersebut dengan kedalaman yang 6 meter itu Airnya banyak gitu. Airnya tidak akan kurang. Ya, nanti kalau toh sudah sebulan 2 bulan oke lah kita bagus gitu ya. Terus pas kesananya tidak ada air, punten-puntennya bukan saya tidak percaya, tapi kan boleh-boleh saja kita ini berprasangka ya. Sudah kita bangun di situ bikin toren, tiba-tiba airnya habis ya gitu. Terus juga
air Pansimas atau air dari PDAM itu kan kedalamannya itu sangat dalam ya. Oh, biasanya dalam. Iya, itu di bawah 115 meter, Pak. Yang dibikin di sini 100. Ya, 115 meter. Kenapa harus 115 meter? Karena takut mengganggu air sumur tanah warga. Kalau kayak di Sumur Sela itu 6 meter. Yang dikhawatirkan begini, dari tetangga lingkungan sekitarnya itu justru kalau disedot di situ semua ya akan habis airnya, Pak. Ya akan habis. Taruhlah kalau air itu mah ya air di Sumur Sela mah tidak akan habis, tapi air di sekitar lingkungan warga tersebut itu akan habis. Karena dengan kedalaman 6 meter. 6 meter. Nah, di kedalaman 6 meter itu mungkin karena rata-rata sumur yang lainnya 6 meter. Iya, 6 meter. Satu elevasi lah bahasanya. Ya, betul. Tetapi sumur kita yang di Pansimas tersebut itu dalamnya 115 meter. Itu kan kalau tanah itu ada lapisan-lapisan ya. Ada tanah, pasir, cadas, tanah lagi, pasir lagi dan seterusnya. Nah di kedalaman tersebut itu tidak akan mengganggu Elevasi yang di atasnya. Iya, betul. Tidak akan mengganggu air tanah warga. Betul. Nah barangkali itu dan sumur-sumur yang keramat juga ada, Pak, selain Sumur Sela, yaitu Sumur Bandung. Betul, ya. di ucapan itu juga. Ya, yang Bandung. posisinya itu di Blok Karanganyar atau perbatasan dengan Cikulak Induk. Nah itu kalau Bapak mau ke sana itu bisa ketemu sama Bapak Haji Saiful Mustafidin, Pak Epul ya, gitu, Pak Haji Epul di situ. Oh ada berarti di sana. Boleh Bapak tanya-tanya ke beliau ataupun di Balai Malang juga boleh. Kalau mau menanyakan situs-situs yang lain itu ada juga di situ sepuh kita ya, orang tua saya itu Abah Sirod. Bentar Pak, Balai Malang. Nah saya juga memang tertarik Balai Malang. Itu kenapa sih disebut Balai Malang, Pak? Punten barangkali tahu. Iya. Kalau sepengetahuan saya sih begini, dikarenakan di situ dulu ya, dari zaman dahulunya di situ ada semacam balai ya, atau ruang pertemuan atau ruang rapat khusus di wilayah Balai Malang tersebut ya, lingkungan tersebut, blok tersebut itu dulu suka sering di tempat itu suka ada musyawarah warga. Tempat musyawarah balai itu. Musyawarah warga di situ ya. Posisinya juga sangat strategis. Itu di antara jalan yang dari arah timur yang arah ke barat itu mentok. Nah, Atau pertigaan ya yang ke kanan. Balai tersebut adanya di pertengahan. Pertigaan itu. Pertigaan. Ya. Kalau dulu mah tusuk sate lah istilahnya ya. Oh iya. Pas dari sini ke barat, nah itu Balai Malang. Oke pemirsa, sangat menarik sekali nih. Punten Pak Koyak, saya jadi pas mendengar Balai Malang sangat gimana ya? Penasaran. Makanya di episode kali ini saya akan menelusuri sejarah Cikulak Kidul Blok Balai Malang ya. Blok Balai Malang. Kenapa bisa disebut Balai Malang? Tadi konon katanya kata Pak Ko seperti ini, seperti itu. Nah, dari adu dahul, saya pribadi sendiri pengen cari tahu lebih banyak lagi narasumber yang tahu tentang Balai Malang. Tadi harus tanyakan ke siapa Pak Ko? Abah Sirod. Abah Sirod. Oke. Nanti kita akan mendatangi Abah Sirod selaku sesepuh, mungkin bisa disebut sesepuh. Oke. Oke, kita ikuti lagi perbincangan apa lagi? Kan ini tadi Pak Ko, kita kembali lagi ke perbincangan masalah Sumur Sela ya Pak Ko. Masyarakat atau tokoh tersebut dikatakanlah tadi Pak Haji Anton, dia membicarakan bahwa sumur tersebut pengennya dijadikan PDA Nah, ternyata itu sudah menjadi pemikiran Pak Ku juga ya, udah punya rencana Pak. Iya. Kalau tahu itu benar ya, kabar-kabar dari masyarakat bahwa sumur tersebut tidak akan habis ya, itu akan sangat membantu untuk warga sekitarnya. Berarti sepemikirannya, berarti Pak Ku punya rencana seperti itu. Betul. Cuman masalahnya kita harus pertimbangkan. Berarti bakal ada pengecekan. Insya Allah Pak, nanti sesepuh gitu akan saya kumpulkan ya. Musyawarah dulu Pak. Musyawarah jelas tuh harus dengan musyawarah. Kalau seenaknya saya saja nanti saya malah sama warga di sana. Akan saya kumpulkan tokoh-tokoh sesepuh-sesepuhnya di sana, bagaimana apalagi yang punya tanah itu ya. Betul. Itu bisa kalau kita gali ya, kalau kita bisa mau diajak kerjasama itu mungkin akan menjadi
pendapatan atau income dari yang punya tanah tersebut. Betul. Contohnya begini, kami kan di Desa Cikurak itu sudah ada BUMDes, Pak. Mungkin nanti BUMDes yang membiayai bikin toren di atasnya ya, terus di tanah Bapak Emo Surmaja tersebut ya, terus kita alirkan ke warga-warga dengan ada otomatis kan ada tarif lah ya, ada tarif, ada kubikasi di situ betul. ya, dikelola sama BUMDes. Nah, yang punya tanah tersebut itu mungkin bisa kita kerjasama ataupun mau menjualnya sekitar tanah yang dibutuhkan. Betul. Tapi biasanya mungkin kalau untuk itu mungkin maunya kerjasama lah ya, walaupun itu. Nah, dari hasil air tersebut itu bisa presentasi lah. Betul. Apakah itu bagaimana nanti caranya, otomatis dengan cara musyawarah. Itu barangkali ya untuk yang punya rumah berapa, untuk penghasilan di blok itu juga ya perlu barangkali nanti untuk biaya kalau tarunanya, anak mudanya ataupun untuk apanya itu nanti mungkin bisa dibagi-bagi. Oke. Barangkali itu ya, dan maaf barangkali nanti saya juga ingin cek dan recheck dulu ya, kebenaran itu mungkin dengan geolistriknya bagaimana. Itu kan kalau dari PAM itu ada geolistrik sumber airnya, ini bagaimana posisinya, di mana yang banyak airnya gitu ya. Bisa kedetek ya Pak ya? Bisa kedeteksi itu Pak. Betul. Nah, itu barangkali ya jawaban dari saya mungkin untuk Bapak Anton yang kemarin mengusulkan desa harus ikut campur tangan. Insya Allah Pak, kalau di sananya siap untuk kita musyawarah, maka ajukan saja ke desa. Sudah jelas, jadi pemerintahan desa juga akan ikut terlibat di dalamnya Pak ya. Intinya pemerintahan desa menanggapi permintaan dari masyarakat sekitar Sumur Sela. Kita fokus ke Balai Malang sekarang. Tadi kan ada Cikulak Balai Malang. Bapak, ini terima kasih sudah mengganggu, sudah memberikan waktunya, memberikan keterangan tentang sejarah-sejarah gitu. Mungkin suatu saat nanti juga saya bakal kembali lagi karena menarik nih. Ada Sumur Bandung, ya ada kan Sumur Sela udah ada Sumur Bandung, terus sekarang Balai Malang. Ada makam Mbah Jamur. Oh, ada di sini di Bojong kebetulan. Wah itu. Makam Mbah Jamur itu makam orang tua zaman dulu ya, itu Jawara lah kalau sekarang. Jagger kalau sekarang. Oh banyak situsnya ternyata ya di Dan di makam juga ada makam yang bulat itu Pak. Nanti boleh lain kali gitu. Oh di makam TPU ini. Iya, itu makam yang tidak tidak layak, bukan tidak layak, tidak semestinya gitu ya. Kalau biasanya kan makam tuh panjang, sekitar 1 meter kali 2 meter ataupun itu ya. Ini bulat Pak, bundar ya gitu di atasnya. Oh tumpukan batu. Iya. Membentuk bulatan itu sekarang. juga, kalau yang lebih tahu saya juga belum ini. Itu harus orang Cikulak Induk juga, karena Cikulak Induk tuh awalnya itu kan dari desa Cikulak dimekarkan. Oh betul. Iya. Oh saya teh kebetulan sekali ngobrol ke sini, sekalian aja lah pengen mengungkap ini Pak tentang biografi desa Cikulak Kidul. Oh mangga. Nanti ke balai desa aja. Oh ke balai desa. Ya. Ada sejarahnya, ada biografi. Situs-situs yang ada di sini juga pemerintahannya dari tahun berapa dimekarkan ya sampai sekarang. Nah nanti datang aja ke balai desa, silahkan. Oke kayak gitu. Terbukalah untuk Adu Rahul. Terima kasih. Jadi pemirsa nanti Adu Rahul akan mengupas sejarah sekarang sih berarti ke Balai Malang, sejarahnya Balai Malang, kemudian mungkin ke Sumur Bandung, ada ke makam Mbah Jamur, kemudian ada makam bulat juga bakatnya. Nah nanti bakal ngebahas biografi desa Cikulak Kidul. Oke. Ikuti terus Adu Rahul Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe, bunyikan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Oke. Pak Kun, terima kasih banyak ini. Siap. Atas waktunya. Hampura. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Sandy Adityan di Adu Rahul Channel. Kali ini kita akan membahas atau menelusuri sejarah Cikulak Dusun Balai Malang. Apa sih Balai Malang? Kenapa sih disebut Cikulak Balai Malang? Kali ini tim Adu Rahul
sudah berada di depan rumah narasumber, yaitu Ibu Iyah. Ikuti terus Aduraul Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Ibu. Kami dari tim Aduraul Channel. Aduraul Channel itu adalah suatu channel YouTube yang membahas atau mengungkap sejarah di Desa Cibogo dan sekitarnya. Desa Cibogo atau sejarah di Desa Cibogo sudah diungkap. Episode kemarin di Cikulak Kidul, yaitu situs Sumur Sela, sudah diungkap. Nah, sekarang dari tim Aduraul penasaran, pengen mengungkap sejarah Cikulak Kidul, Dusun Balai Malang. Iya. Kenapa sih disebut Dusun Balai Malang atau Blok Cikulak Balai Malang? Kami dari tim Aduraul sangat penasaran, Balai Malang, apakah ada balai yang Malang atau seperti apa? Makanya barangkali Ibu tahu tentang sejarah Cikulak Balai Malang. Sedikit saya akan mengungkapkan ya gitu tentang Balai Malang. Ya. Pada zaman dulu, bukan zamannya saya ya, Ya. zamannya bapak saya. Saya zaman sekarang ya, hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat gitu. Jadi katanya Balai Malang itu posisinya ada di tengah-tengah, di pertigaan, ada di tengah itu. Jadi kalau kita jalan lewat Guluguk, bisanya dikatakan Balai Malang. Kalau balai itu kan balai ranjang ya. Balai itu kan apa tuh namanya, tempat musyawarah, tempat duduk, tempat koprek zaman dulu ya gitu. Nah, udah gitu ya, karena mungkin zaman sekarang banyak mobil yang lewat, terpaksa Balai Malang tersebut dibubar, dikepinggirkan. Nah, di pinggir itu tanahnya wakaf dari Bapak Suli dan Ibu Dapin. Nah, ya, dari Bapak Suli dan Ibu Dapin itu mutlak wakaf ya gitu. Udah gitu ya, tahun 2005 saya aktif di desa. Saya punya gagasan karena Balai Malang itu dibuat seperti kantor, memang tadinya untuk apa tuh namanya, pembayaran listrik. Nah, jadi dibuat seperti kantor. Karena apa tuh namanya, dinilai ya oleh banyak lah gitu, pemuda kayaknya nggak enak ngap sekali sama saya punya gagasan dipugar ya, ternyata dibuat seperti itu. Jadi belum kesana belum kesini, jadi itulah yang namanya Balai Malang itu. Tadinya memang ya posisinya ada di tengah-tengah, jadi Balai Malang. Jadi kalau pada waktu pemilihan dengan Pak Kubu Zainal Arif, Bung Cengek dapat, bahkan di situ akan dikasih nama Balai Malang Tandang Juang tadinya tuh. Karena berhubung Bung Cengek tidak berhasil, yang berhasil nasibnya bagus Pak Kubu Zainal Arifin, jadi udah tetap Balai Malang Itu ketika tahun berapa penentuan nama Balai Malang, atau nama Balai Malang itu sudah dari zaman dahulunya? dari zaman dulu. Oh. Dari sebelum saya lahir, juga dari sebelum kakak-kakak saya lahir juga itu udah jelas Balai Malang. Justru kalau sekarang ada yang mengatakan ini tarikolot, saya nggak boleh. Jangan katakan ini tarikolot, ini Balai Malang. Tarikolot adanya di Karangsari. Ya. Berarti tepat Balai Malangnya itu yang sekarang jadikan posnya Bu di sini, Iya. di pertigaan ya. Iya. Jadinya dinamakan Cikulak Balai Malang. Iya. Oke. Tempat berkumpul atau disebut balai ranjangnya Bu tadi. Iya. Benar. Berarti zaman dahulu itu adanya balai tersebut terletak di pertengahan jalan. Iya. Iya. Masuk akal. Nah, memang menurut versi dari kemarin pas ngobrol sama Pak Kuwu Nastori atau Pak Kuwu Cikulak Kidul juga seperti itu, menerangkan bahwa memang
di Balai Malang itu ya balai yang Malang ya, Iya. seperti itu. Atau pernah ngobrol juga, saya pernah ngobrol sama Ki Kubluk. Memang kalau versi Ki Kubluk itu, jadi kenapa disebut Balai Malang? Konon katanya balai kan tempat berkumpul. Nah, Iya. Malang itu Malang, otomatis ketika mengadakan suatu musyawarah itu tidak menemukan sepakat. Nah, itu versi Ki Kubluk waktu itu, Iya. ketika ada obrolan. Apa gimana menurut Ibu, pendapat seperti itu tepat atau tidak? Ya, bisa dikatakan tepat juga, memang sama sih gitu. Jadi seolah-olah dengan adanya Balai Malang di atas itu, ke satu mengganggu lalu lintas, ya kedua karena sekarang bukan zamannya lagi untuk Balai Malang di atas, Iya. posisinya banyak truk lewat itu dan ini, ya terpaksa dipulih. Ada yang wakaf tanah dari Pak Suli dengan Bu Dapin dipindahkan. Iya. Berarti cukup jelas. Menurut saya cukup jelas karena istilah Balai Malang itu karena sudah bisa diceritakan oleh Ibu Iya Carya. Ibu Iyah Carya, dan kemarin juga menanyakan ke narasumber yang lain, memang ceritanya seperti itu. Tapi Adu Rahul masih perlu penelusuran lagi supaya lebih meyakinkan kenapa sih disebut Balai Malang. Jadi ikuti terus Adu Rahul, nanti kita bakal cari informasi lebih lanjut tentang Cikulak Balai Malang. Iya. Nah, untuk penjelasan Ibu ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Iya. Saya sangat berterima kasih sekali ini sudah bisa hadir, sudah bisa menerima tim Adu Rahul ke sini. Ibu sudah bisa menjelaskan tentang sejarah Balai Malang. Kami dari tim Adu Rahul sangat berterima kasih sekali. Iya. Ya udah. Saya syukur dan dihadiri dan gitu, alhamdulillah membawa barokah. Amin. Oke. Boleh ngomong apa aja, boleh bercerita apa aja, boleh komentar apa aja. Karena ini Adu Rahul, bukan adu domba, bukan adu ayam. Dukung terus Adu Rahul channel dengan cara like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Halo pemirsa, sekarang saya sudah berada di Dusun Balai Malang, Cikulak Kidul ya, Dusun Balai Malang. Tepatnya ini posisinya di belakang pos Balai Malang. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak siapa namanya? Pak Rizwan. Nah, ini saya sekarang sudah bersama Bapak Rizwan. Gini Pak, kami dari tim Adu Rahul channel, dari Cibogo, pengen tahu sejarah Balai Malang. Sejarah Balai Malang. Kenapa sih disebut Balai Malang? Balai Malang tadinya kan jalannya kan ada rumahnya, jalannya. Jalan ada rumahnya. Ada pos. Jadi jalan itu masuk ke rumah gitu. Jadi ke sana sini jadi Malang jadinya. Malang. Jadi Gitu. mungkin posnya apa ya? Kayak pos gitu ya? Pos Ya. di tengah jalan di atas ya? Ya. Oh. Enggak, bukan di atas, bawahnya. Jadi atasnya ada posnya? genteng. Oh, ada genteng. Ada genteng. Jadi nerobos kali itu jadi Malang. Makanya disebut Cikulak Balai Malang. Dari Malang, jadi Malang. Sejak Itu kapan? Balai Nangke Malang? Sejak kapan Pak Balai Malang teh? Wah, kalau Balai Malang mah kita mah nggak tahu ya. Sebesar ini taunya gitu. Oh, udah lama ya? Udah lama dari bapak saya ke sononya gitu. Namanya apa namanya? Barangkali Bapak tahu buyut-buyut Balai Malang siapa aja? Buyut barang mana? Jadi yang dipercaya gitu. Yang percaya bapak saya yang suka nungguin sumur sela. Kalian sumur sela kan ada Musola. ada rumahnya, ada ya, rumahnya. ada rumahnya. Tuh ada itu. Kalau ada yang mau 7 bulan itu, terus ada naikin rumah, ya, ngambil air. Ini sumur sela gitu. Jadi sumur sela teh ada karuhun. Nah, orangnya pendek tuh, udah tua lah pokoknya. Udah itu juga Balai Malang ada yang tadinya ada Penunggunya? ini. Siapa penunggunya Pak? Tuh.
Bapak Tayam, ketuana tuh. Hari itu mah Bapak Tano yang di Malang yang suka sugu-sugu gitu. Ya, kalau ini ya, kalau upama apa namanya tuh, kalau udah Sri datang gitu, udah mau panen. Oh, Bapak Sri. Tuh Bapak Sri, Oh. itu Bapak Tarno yang ngurusin nyuguh-nyuguh gitu. Setahun sekali di situ. Sekarang udah nggak ada orangnya ya, udah hilang. Terus ada juga Pak Guru kata udah jangan dadakan. jangan nyuguh-nyuguh karena manggil setan itu Pak Guru. Ya sekarang mah tadinya suka babar di situ di Balai Malang. Iya. Lagi ada wayang kulit tuh. Nah Raja. Terus itu setahun sekali. Sekarang mah udah karun nggak ada ya udah pada muda jadi nggak pada tahu gitu. Tertinggal ya, jadi Udah tinggal belum ada yang nurusin. betul. Beneran sekarang mah nggak ada. Anak muda sekarang apalagi saya nggak tahu namanya. Atas itu aja nggak tahu namanya sekarang mah. Itu nggak tahu sejarah itunya, Pak. nggak tahu sejarahnya. Jadi ngurusan ini aja mah tuh ekonomi ke Jakarta gitu. Anak muda mah sekarang Nggak ada yang tahu sejarah ya, Pak. nggak ada sekarang mah. Dan intinya gini, saya teh mau bertanya Balai Malang, berarti Balai Malang itu adalah suatu bangunan atau berbentuk balai ya, Pak ya, di tengah jalan. Balai lah. Di tengah jalan. Si jalan tuh nerobos gitu. Iya, berarti tengah jalan. Oh, Malang itu. Betul, Malang. Oh, Ya, tadinya sudah jelas berarti kalau memang Balai Malang itu adalah suatu bangunan atau berbentuk balai, namanya di sini mah balai atau pos. Cukup lah, apa? Cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih informasi tentang Cikulak Balai Malang atau Dusun Balai Malang. Jadi boleh ngomong apa aja, boleh bercerita apa aja, boleh berkomentar apa aja, karena ini adu rahul, bukan adu domba, bukan adu ayam. Ya. aduh aja menurut ada. Jangan lupa like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Warang abdi itu nih, Pak. Oh, bapakku nge-story. Terus? Kan abdi teh bade ngupas sejarah Cikulak Balai Malang. Iya. Izin ke Panas Story udah ke Pak Kuhu. Pak Kuhu mah bisa menjelaskan yang sedikit tentang Balai Malang, kayak Cek Pak Kuhu teh. Nanyain aja ke Abah Sirod, cenah gitu. Abah Sirod tahu sejarah Balai Malang. Kami teh dari Cibogo, Pak. Cibogo. Adu Rahul Channel yang kemarin di Sumur Selera. Barangkali Bapak tahu sejarah. Kalau sejarah, nah, saya kurang tahu, Enggak. kurang tahu. Anu jelaskan berarti Balai Malang teh dulunya balai di tengah. Iya, kalau ibu tahu, Oh, ibu. kalau ibu tahu. Ibu, bapak pendatang. Iya, saya mah Jawa Tengah tadi. Ci. Ini cuma sama ibu coba, Oh, bukan orang sini, Bapak. bukan. Coba sama ibu coba, Ya. nanya coba sama ibu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ibu mah tak tahu Oke. orang sininya dia. Hampir, ah. Ya, ini mau nanya. Bukan, Pak. Mau nanya, kan tadi nanyakan ke abahnya. Cina adit teh kan bade naros tentang sejarah Balai Malang. Ayo cek si abahnya teh cina kasih ibu gitu. Apal tuh, mak, ya sejarah Balai Malang. Ari Balai Malang teh, nah sih disebut Cikulak Balai Malang gitu teh, Mak. Itu kan tadi kan Malang, itu tadi. Oh, tadi teh Malang. Malang. Hmm. Langsung udah mau robot pakai talupu, Mm-mm. gentos pakai tembok. Nah, di tembok. Dan nama Malang deh tadi dia. Tengah jalan. Lempeng mau kangetan, lempengan ompok ini. Mana sebut Balai Malang? Disebut Balai Malang teh. Di baheula namanya, Mak. Di bawahnya ke Malang, masih mobil roda asup ke Malang, dia kasih kira kasih. Oh, balai gitu ya. Oh. Dengan pedangan, gak enak kenteng. Hmm. Mentaya kenteng kan kena gupuk, dan Banyak. tiwu ke kumpul.
barangkali baheula teh nu nyieun Bale Malang eta teh apal tuh mak bisingna teh buyut saha gitu. Nyari baheula mah teu terang aya Bale Malang bae kitu. Teu terang dina buyut-buyutna mah. Apa? Nah contoh Malang teh tarimpek dipindahkeun ka dieu. Ieu teh Bale Malang teh berarti wakaf si Suli tanahna. Ieu teh. Bising Bale Malang teh mempunyai misteri atau mistis. Pernah naon gitu mah kejadian aneh angker atau mah hayang teh mah di dieu. Ya, ai biasa-biasana masuk aya ngan ada urang mah dapat uningan gitu. Bisa mah kapungkul ke masakan Malang ka ditu. Anu ngagaluhang teh kitu siga bentek baheula mah jublek. Oh, baheula. Aina masih angker tuh mah. Ya, amun masuk aya misalnya aya kadang-kadang gitu. Da itu tuh ieu arana manggihan da menunago kaya Keramatnya mah ai Bale Malang teh nya. Maaf teh karamat aslinya. Manapun masyarakat kebun itu na ieu pepet jalan ka dia. Cek urang mangga pada pepet mah tapi da ieu mah wakaf si Suli tapi sing aya ka tukang balu karama urang mah terang sebab teu beunang jalan dipepet gunung gaduh kebun ieu teh. Itu yang mana, yang mana kan nanya, anu kedua mah si Suli baheula nama. Bale Malang mah sabab na wakaf, tapi jalan teu beunang pepet. Baheula mah ngadenge teh cenah di dieu teh sering babarit atau suguhan-suguhan. Oh, di Kaliwon aya, babarit aya, mapak istri aya, tapi ayeuna teu ayakeun teh. Oh, sim teh kapungkur teh, masanya dulu badai babarit, ada angkatan ngombe di jalan lawang, nah jalan agak tebenang ku Pak Uci mah teu parapkeun ka anjing. Berarti enggak boleh sekarang. Enggak boleh. Tak apa cenah mah mah benang baheula deui ya. Harapan emak ya selaku masyarakat sekitar yang dulunya biasanya ada babarit atau ritual seperti itu, boleh tidak diadakan lagi hal seperti itu? Ya mungkin diadakan lagi, Dek. Bisa nanti. Dari baheula karena ini kejadiannya kasih. Nanti dari Adul mungkin nanti akan menyampaikannya ke Pak Kuwu-nya mungkin. Pak Kuwu ini ada permintaan dari masyarakat bahwa ritual tersebut atau apa sih namanya, termasuknya adat ya, adat istiadat yang dulu pernah terjadi bisa di ini lagi. Kan ayah kaliwonan, ayah orang babarit, ayah mapak istri, ayah nama kan jadi jamak paling pengki ayah. Jadi harapan ibu teh kudu aya deui. Ya salarasna mah kedana ayah deui perdamaian jeung rakyat lembut gitu. Kan rakyat lembut teh sia pasal di bara waktu. Bener-bener. Tuh. Cuma kan itu ayat. Nah, kayak ku abdi disampaikan ke Pak Kuwu kan ieu bade karompokna Pak Kuwu. Jadi misalkan da emang lolobana urang ge pas penelusuran ternyata kahayang masyarakat teh kudu diayakeun bahwa itu. Oh, untuk kapungkur kedak itu teh barang abdi. Pokona ingat belang, ingat aya Bale Malang, aya babarik, aya mapak istri, aya kaliwonan. Dari anu kaliwonan sa rumahnya lira kan teu kuat deh. Itu tadi. Benar. Ada orang perkumpulan mah di mana pagar jalan tah. Ya ada kaliwonan raya anu ewang kan keluar asal pisian waktu. Sama ke bosa lawerebu boleh 50.000 paribasana keluar. Enak kan jama paling enak pak orang dah bola enak gitu. Mau pak istri ayah orang kaliwonan nunggal kaliwon. Oke, makasih Mak informasinya. Intinya boleh ngomong apa aja, boleh bercerita apa aja, boleh berkomentar apa aja, karena ini adu rahul, bukan adu domba, bukan adu ayam. Oke? Saya rasa cukup untuk penelusuran kali ini, karena cukup banyak lah. Intinya, Bale Malang itu adalah balai atau suatu bangunan yang ada kentengnya ya, di tengah jalan. Nah, itu aja. Saya pribadi dan tim memohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap, salah tingkah laku. Mohon dimaafkan untuk semua subscriber atau viewers atau netizen yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastoriku Desa Ciplak, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon. Sangat mendukung Adu Rahul channel
channel yang mengungkap sejarah-sejarah. Jangan lupa komen, like, subscribe untuk Adu Rahul channel. Mantap. Saya Anton, mewakili masyarakat di Dusun Basis Kalimalang, Desa Cikolak Kidul. Dukung terus Adu Rahul channel. Jangan lupa subscribe. Oke. Saya Ibu Yah Cariah dari Cikolak Kidul, Blok Palemalang. Dukung terus Adu Rahul channel. Mantap. Kami warga Cikolak Kidul Palemalang dukung terus channel Adu Rahul. Bukan adu ayam, bukan adu domba. Adu Rahul. Adu Rahul. Oke. Saya Bapak Rizwan. Dukung terus. Adu Rahul. Adu Rahul.